Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Danita Mepis Olia with number NPM 254122029. I am from the Accounting Study Program 25A. And here I will explain about basic concept of microeconomics. Let's go guys. What that's microeconomic? Nah, jadi definisi mikroekonomik mempelajari perilaku konsumen dan juga produsen serta variabel-variabel dalam lingkup kecil, misalnya seperti perusahaan dan juga rumah tangga. Ekonomi mikro secara langsung dapat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan dalam hal penawaran dan juga permintaan pada suatu barang dan juga jasa. Mikroekonomi memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yakni untuk menganalisis pasar dan juga bagaimana mekanismenya untuk membentuk suatu harga relatif produk dan juga jasa. Nah, berikut adalah pengertian ekonomi mikro menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Sadono Sukirno, ekonomi mikro ialah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan juga perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor, input barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, menurut Marshall dan Picou, ekonomi mikro yaitu tingkat mobilitas yang tinggi dalam pasar sehingga membuat para pelaku ekonomi dapat langsung beradaptasi atau menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada di pasar. Kemudian yang ketiga, menurut David Ricardo, ekonomi mikro yakni suatu kondisi di mana para pelaku ekonomi telah mempunyai informasi tentang seluk-beluk sebuah pasar. Dengan begitu, ekonomi mikro merupakan faktor penentu dari pasar ekonomi global. Tujuan ekonomi mikro melakukan analisis terhadap mekanisme pasar yang membentuk harga relatif kepada produksi barang serta jasa dan juga alokasi dari sumber terbatas. Di antara banyaknya penggunaan alternatif melakukan analisis kegagalan pasar, yaitu saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien dan menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar dengan persaingan sempurna. 3 teori ekonomi mikro, yaitu yang pertama ada teori harga. Teori harga merupakan dasar untuk melihat adanya interaksi antara penawaran dan juga permintaan atas sebuah produk ataupun jasa dalam sebuah pasar. Faktor yang mempengaruhi terjadi interaksi ada karena struktur pasar. Kemudian proses terbentuknya harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan juga permintaan suatu produk dalam suatu pasar. Yang kedua yaitu teori produksi. Teori produksi yaitu berguna untuk menganalisis besarnya biaya yang diperlukan dan jumlah produksi yang optimal untuk meraih keuntungan yang maksimal. Teori ini membahas permasalahan biaya produksi dan juga jumlah produksi yang dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi produk. Yang ketiga, teori distribusi, yaitu teori mempelajari tentang tingkat upah yang harus dibayar kepada tenaga kerja, jumlah bunga yang harus dibayar kepada pemilik modal, serta tingkat kemakmuran seorang pebisnis. Teori ini biasanya membahas tentang tingkat upah yang diperoleh oleh tenaga kerja dan jumlah suku bunga yang harus dibayarkan kepada pihak pemilik modal. Berikut adalah aspek analisis dalam ekonomi mikro, yaitu yang pertama ada cost and benefit analysis atau analisis biaya dan manfaat. Adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi keputusan atau proyek dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu proyek atau keputusan layak untuk dilakukan ataupun tidak. Yang kedua, teori of supply and demand atau teori permintaan dan juga penawaran. Nah, teori permintaan ini adalah jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Hukum permintaan ini menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan yang diajukan oleh konsumen kepada produsen. Nah, sedangkan yang kedua, yaitu ada teori penawaran adalah jumlah barang yang tersedia untuk dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah yang akan ditawarkan. Yang ketiga, elasticity atau elastisitas adalah konsep dalam ekonomi yang mengukur seberapa sensitif suatu variabel terhadap variabel lainnya. Biasanya digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan jumlah permintaan ataupun penawaran pada suatu barang dan juga jasa, serta respon terhadap perubahan harga, pendapatan, atau variabel lainnya. Oke, yang keempat yaitu ada model market atau model-model pasar, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, kedua pasar monopoli, ketiga pasar oligopoli, yang keempat pasar monopolistik, dan yang kelima pasar monopsoni.
Berikut adalah 3 komponen ekonomi mikro dalam bisnis, yaitu yang pertama, interaksi di pasar barang, yaitu aktivitas tawar-menawar di antara penjual dan juga pembeli sehingga terbentuk kesepakatan harga. Ekonomi mikro penting untuk mendalami interaksi yang terjadi di pasar, di mana secara lebih jauh akan memengaruhi kebijakan pengambilan keputusan terkait harga produk dan juga perusahaan. Yang kedua, ada tingkah laku penjual dan juga pembeli. Teori ini mempelajari tentang tingkah laku penjual dan juga pembeli, sehingga ekonomi mikro berkaitan dengan perilaku produsen dan juga konsumen di pasar dengan tujuan yang berbeda. Ekonomi mikro ini membahas bagaimana para konsumen harus memenuhi suatu kebutuhannya dengan pendapatan yang dimiliki, sementara para produsen berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, ada interaksi di pasaran, yaitu menjelaskan tentang interaksi para konsumen dan juga produsen yang dapat melibatkan berbagai faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga modal kewirausahaan. Yang terakhir, ada peran ekonomi mikro dalam bisnis, yaitu yang pertama merumuskan kebijakan. Ekonomi mikro bisa menjadi dasar untuk dapat merumuskan kebijakan perusahaan terkait dengan suatu harga dan juga upah dalam pengelolaan sumber daya. Yang kedua, menyusun prediksi ekonomi mikro sebagai salah satu sumber informasi interaksi di pasar. Sehingga dengan adanya ekonomi mikro ini, maka suatu perusahaan akan dapat menyusun strategi atau prediksi untuk kedepannya. Ekonomi mikro ini juga bisa membantu memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di pasar, misalnya dalam hal tren suatu produk. Yang ketiga, memahami perilaku konsumen. Ekonomi mikro ini secara tidak langsung, suatu perusahaan dapat juga memahami bagaimana kebutuhan konsumen. Tentu saja ini akan dapat berpengaruh terhadap kemampuan suatu produk ataupun jasa bisa bertahan di pasar. Lalu yang keempat, mengetahui perputaran barang. Ekonomi mikro ini juga bisa menjadi alat untuk mengetahui perputaran produk. Jika ingin bertahan di pasar, maka suatu perusahaan harus mengawasi produk yang akan dijual tetap berada di jalurnya. Tujuannya untuk dapat menghindari kecurangan dari pesaing. Lalu, yang kelima, meningkatkan produktivitas perusahaan. Produktivitas sebuah perusahaan dapat tercapai dengan adanya dorongan dari berbagai aspek, seperti sumber daya manusia yang cukup berkualitas, kemudian produk yang terjamin kualitasnya, dan lainnya. Sehingga dengan meningkatkan suatu keuntungan perusahaan secara maksimal. That's all my percentage from me. If there are any shortcoming, I apologize. Hopefully this is useful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.